Salam, selamat pagi saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Apa kabar kita pada hari ini saudaraku? Kita percaya bahwa oleh karena anugerah Tuhan yang memberikan kita semua kehidupan hingga pada hari ini kita boleh menjalani kehidupan kita. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mari kita memulai renungan harian kita pada hari ini. Kita menaikkan pujian kita kepada Tuhan. Hatiku percaya. Hatiku percaya. Sedemikianlah pengakuan kita kepada Tuhan. Dalam setiap perjalanan hidup kita, kita percaya bahwa Tuhan yang menuntun kita. Mari menaikkan pujian kita kepada Tuhan. Hatiku percaya. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, tapi satu hal yang pasti, hatiku percaya Tuhan. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Hanya padamu. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami percaya bahwa Tuhan menuntun kami. Tuntunlah kami juga dalam renungan kami pada hari ini. Kami percaya Roh Kudus Tuhan memampukan kami memahami sabda Tuhan dan melakukannya dalam hidup kami setiap hari. Terima kasih Tuhan, kami memulai renungan ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mari kita membuka Alkitab kita dari Markus 14 ayat yang ke-61. Markus 14 ayat yang ke-61, mari bersama-sama kita membacakannya. Sedemikian firman Tuhan, Markus 14 ayat yang ke-61. Tetapi ia tetap diam dan tidak menjawab apa-apa. Imam besar itu bertanya kepadanya sekali lagi, katanya, "Apakah engkau Mesias, anak dari yang terpuji?" Sedemikian firman Tuhan pada hari ini dari Markus 14 ayat yang ke-61 yang sudah kita bacakan bersama-sama. Saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, dalam kehidupan kita setiap hari, diam terkadang jauh lebih elegan daripada sibuk menghakimi dan mengumbar kesalahan orang lain. Kemudian kita lupa bercermin akan diri kita. Diam juga menjadi suatu bahasa yang terbaik saat sedang kecewa dengan keadaan yang sedang kita jalani. Dan terkadang diam merupakan cara yang terbaik untuk menang dalam perdebatan
Dan lebih baik diam daripada banyak berbicara yang menyakiti perasaan orang lain. Diam, Yesus diam. Itulah yang sudah kita baca dalam Markus 14 ayat 61, tetapi ia tetap diam dan tidak menjawab apa-apa. Saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, itulah yang dilakukan oleh Yesus ketika ia diadili di depan Mahkamah Agung. Setelah ia ditangkap, dan pada malam hari itu dia langsung diadili untuk dapat menjatuhkan hukuman mati terhadap Yesus. Sebenarnya Mahkamah Agung memerlukan saksi paling tidak 2 orang yang mengatakan hal yang sama tentang kesalahan yang dilakukan Yesus. Tetapi jikalau kita membaca dari Markus, ya, Markus 14 tadi yang sudah kita baca dalam ayat renungan harian kita, jikalau kita membacanya mulai ayat 53, ternyata tidak satu orang pun yang didapatkan kesaksian mereka yang saling cocok, ya, yang saling membenarkan tentang kesalahan yang dilakukan Yesus. Semuanya tidak ada yang cocok satu sama yang lainnya. Banyak orang menyampaikan kesaksian palsu, namun sekali lagi tidak sesuai satu dengan yang lainnya kesaksian mereka. Jadi tidak mudah menjatuhkan hukuman bagi Yesus, karena ternyata sulit mencari 2 kesaksian yang sama. Kita baca dalam ayat 55 sampai ayat yang ke-59. Tidak ada saksi juga yang meringankan bagi Yesus pada waktu itu. Yang ada hanyalah memberatkan. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, mendengar semua kesaksian-kesaksian yang disampaikan oleh Yesus, orang-orang terhadap Yesus pada waktu itu, Yesus diam mendengarkan semua kesaksian itu. Yesus tidak membuka mulutnya untuk menanggapi semua kesaksian palsu itu. Ayat 61 tadi. Tetapi ia tetap diam dan tidak menjawab apa-apa. Imam besar itu bertanya kepadanya sekali lagi, katanya, apakah engkau Mesias, anak dari yang terpuji? Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita baca pada ayat yang ke-62, akhirnya Yesus menjawab, akulah dia. Ya, dari sekian banyak kesaksian yang sudah disampaikan tentang Yesus, Yesus diam dan tidak menjawab apa-apa. Sampai pada akhirnya dia melihat kesempatan untuk menyampaikan, akulah dia. Ketika ditanyakan kepada dia, imam besar itu bertanya kepadanya tentang perihal kemesiasannya, Yesus menjawab, akulah dia. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, mengapa Yesus banyak diam menghadapi kesaksian-kesaksian palsu yang disampaikan kepadanya? Jikalau kita membaca dalam Yesaya 53 ayat 7, dikatakan dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya, seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Ternyata Yesus diam karena menggenapi nubuat dari Tuhan dalam Yesaya 53 ayat 7. Tetapi akhirnya Yesus memberi jawab dalam ayat yang ke-62 ketika imam besar itu mempertanyakan tentang kemesiasannya. Dia menjawab, akulah dia. Saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, sering sekali kita merasa sulit diam ketika dihakimi, ketika orang lain menyatakan sesuatu hal tentang kita. Mungkin ada hal yang salah yang orang lain sampaikan, orang lain menghakimi kita. Mungkin oleh karena emosi yang meluap, kita akhirnya menjawab apa yang dia sampaikan. Kita sulit untuk diam. Hal ini terutama ketika kita dihakimi dan dituduh sembarangan. Saudaraku, hari ini diberikan suatu teladan bagi kita. Ketika pun banyak tuduhan-tuduhan yang tidak benar yang disampaikan kepada kita, meneladani Yesus, Yesus diam dan tidak menjawab apa-apa. Dan Tuhan menyatakan tentang kebenaran Yesus adalah Sang Mesias itu kepada banyak orang. Dan melalui penderitaannya, mati di kayu salib untuk menebus dosa kita, kita juga manusia diselamatkan, sehingga kita boleh berdamai dengan Tuhan. Karena itu, saudara-saudari, meskipun banyak penderitaan, pergumulan yang kita hadapi, ketika pun ada hal-hal yang dituduhkan yang tidak benar dalam kehidupan kita,
Mungkin dengan segera kita menjawabnya, tetapi terkadang kita perlu dengan diam yang merupakan bahasa untuk melawan apa yang dia sampaikan, dan akhirnya kita yakin bahwa kebenaran pasti Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Dan mari tetap setia mengikut Tuhan meskipun banyak penderitaan, pergumulan hidup yang kita hadapi. Kita percaya Tuhan memampukan dan menolong kita untuk menjalani hidup kita setia kepada Tuhan. Mari kembali bersama-sama kita menaikkan pujian kita kepada Tuhan. Dari pujian kita, Jalanmu Tak Terselami. Saudaraku, memang ketika kita mengikut Yesus, terkadang jalan Tuhan adalah jalan yang tak terselami. Ketika Yesus diam, hal itu juga memperlihatkan bagi kita sebenarnya jalan Tuhan tak terselami. Tetapi oleh karena itu kita beroleh keselamatan. Mari memuji Tuhan. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu hal yang ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu. Heran dan besar bagiku arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, jalan penderitaan yang Tuhan Yesus jalani membawa kami kepada suatu teladan ketika menghadapi berbagai pergumulan, ketika menghadapi berbagai persoalan, hal-hal yang membuat kami masuk dalam pergumulan yang begitu berat. Kesaksian-kesaksian yang tidak benar tentang hidup kami, Tuhan. Yesus meneladankan untuk diam ketika kami sedang dalam keadaan mungkin dalam rasa amarah. Tuhan mengajarkan kami juga untuk duduk diam, mengambil waktu berdoa, menenangkan hati kembali di dalam Tuhan, dan yakin bahwa Tuhan akan menyingkapkan kebenaran itu. Tuhan, mungkin ini hal yang susah, sulit kami lakukan. Tuhan, tolonglah kami melalui Roh Kudus Tuhan mampu melakukannya. Kami percaya Tuhan menolong kami untuk tetap setia berjalan di jalan kebenaran Tuhan. Ketika menghadapi masalah-masalah apapun, kami mengambil waktu berdiam diri di hadapan Tuhan untuk berdoa, memohon kekuatan dari Tuhan. Dan pada saatnya kami menyampaikan kebenaran, kebenaran itu juga boleh kami sampaikan sama seperti teladan yang Yesus lakukan. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kami mendoakan semua saudara-saudari kami yang sedang dalam pergumulan oleh karena sakit penyakit mereka, yang terpapar sakit di rumah sakit ataupun di rumah sedang isolasi. Tuhan, berikan pemulihan kesehatan. Khususnya kami mendoakan yang kami kasih anak kami Tika dan juga Evan yang sedang dirawat di rumah sakit Hermina. Berikan pemulihan kesehatan yang sempurna bagi mereka. Bagi Wiring yang kami kasih, kuatkan, teguhkan dia Tuhan dalam merawat putra-putri terkasih yang Tuhan sudah anugerahkan dalam hidupnya. Kami percaya Tuhan yang memulihkan kesehatan Evan dan Tika. Demikian juga kami mendoakan yang kami kasih Nandi Angel. Tuhan berkati di hari ini akan bertemu dengan Dokter Anastasi.
kuatkan, teguhkan dia sehingga semua persiapan yang sudah dipersiapkan untuk menjalani proses operasi jantung juga dia boleh jalani dengan baik, tetap semangat, tidak ada rasa takut oleh karena Tuhan yang menuntun. Demikian juga Nade Gideon sembuh sempurna kesehatannya. Orang tua kami Tigan Anta, yang kami kasih kakak Nade Tama. Demikian juga yang kami kasih Bapak Ios, Biring Ios, Bulang Ios, Iting Ios, Bulang Ios. Demikian juga Pak Tua yang sedang isolasi. Tuhan berkati, pulihkan kesehatan mereka. Demikian juga kami mendoakan anak-anak kami dalam semua pendidikan yang mereka jalani untuk studi mereka. Mampukan mereka menjalaninya dengan baik Tuhan. Sehingga anak kami mempunyai masa depan yang cerah di dalam Tuhan. Anak kami, Yohanes Purba, kami percaya Tuhan menolong dia dalam persiapan pendaftaran polisi. Demikian juga semua keluarga kami. Terima kasih Tuhan. Kami mendoakan juga gereja Tuhan dimanapun berada. Yang sedang menghadapi pergumulan. Agar tetap ditolong Tuhan dalam pelayanan yang terbaik. Terlebih-lebih kami di dalam memasuki minggu-minggu prapaskah dan paskah nantinya. Sehingga semuanya boleh berjalan dengan damai sejahtera dalam tuntunan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami akan menjalani hidup kami, setiap aktivitas pekerjaan yang kami lakukan. Tuhan memimpin dan memberkati. Berkati semua jemaat Siti Lusada dan semua jemaat Tuhan dimanapun berada. Ini doa kami Tuhan yang kami sampaikan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mari kita menjalani hidup kita hari ini dengan tetap mengandalkan Tuhan, berjalan di jalan Tuhan, dan kita percaya bahwa ketika kita keluar rumah, Tuhan menuntun kita untuk tetap menjaga jarak, ya, memakai masker, rajin mencuci tangan, tetap sukacita di dalam Tuhan, tetap berdoa, kita percaya Tuhan menyertai kita, Tuhan memberkati kita semuanya. Amin.